Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada-Mu atas kesempatan yang baik dalam bersekutu bersama dengan jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan di hari ini. Terima kasih untuk kesaksian dari paling tidak 9 orang yang telah diwisuda yang hadir di tempat ini hari ini dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Tuhan berkati mereka. Memang semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Biasa ya. Saya sangat bersyukur pada hari ini karena kita mendengarkan kesaksian dari anak-anak Tuhan yang telah mengalami kemurahan Tuhan. Istri saya kemarin ketika menyaksikan wisuda melalui aplikasi Zoom ya, terharu ya. Dan begitu saya sampai ke rumah dia bilang saya sangat terharu ya, melihat mereka maju ke depan gitu ya. Memang kalau melihat perjalanan ya, itu semua kemurahan Tuhan ya. Saya dalam malam inaugurasi itu saya juga menangis juga ya, melihat Tuhan. Memang banyak orang yang sulit untuk studi ya. Tapi ketika mereka mengambil keputusan untuk melayani Tuhan dan mau belajar mengikuti proses, Tuhan baik dengan mereka dan akhirnya mereka bisa melewati tahap demi tahap. Dan memang semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan betapa sukacitanya saya juga ya, melihat anak-anak sekalian dapat menyelesaikan studinya. Dan memang ini belum akhir, ini baru awal sebenarnya. Ini baru awal. Apalagi kalau Anda masuk di gereja baptis, persyaratannya mesti sarjana teologi ya. Misalnya seperti itu ya, harus sarjana ya. Jadi memang baru awal ya. Baru awal. Jadi saudara, paling tidak Anda sudah melangkah. Paling tidak Anda sudah melangkah. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau menyampaikan tentang gereja yang berkeluarga. Ini topik masih di bulan Juli ini, tentang gereja dan gereja yang berkeluarga yang mau saya sharingkan kepada kita sekalian dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 1. Pendek sekali. Saya minta Salomo ya. Salomo sudah ketemu. Ibrani pasal 11 dengan suara yang keras. Salomo akan membacakan bagi kita sekalian. Ibrani pasal 13 ayat 1. Ibrani pasal 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Ya. Bersama-sama jemaat Tuhan, 1, 2, 3. Peliharalah kasih persaudaraan. Lalu dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22. Memang ayat 13 sampai dengan ayat 25 ini berbicara tentang keutuhan. Berbicara tentang persaudaraan. Tapi ayat 22, saudara-saudara, orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, maka orang itu ya, saya, saudara sekalian, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau saudara dan saya ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus, maka kita harus hidup dalam kasih yang sungguh-sungguh, yang rukun, dalam kasih persaudaraan, saudara-saudara. Dan ini yang kita mau pelajari hari ini. Dalam waktu beberapa menit ke depan, saudara-saudara, saya ingin memberitahukan kepada saudara-saudara sekalian tentang kasih yang dimaksud di dalam kitab Ibrani, maupun juga kasih yang dimaksud dalam kitab Petrus. Kemarin dalam konseling dengan calon pengantin,
saya menjelaskan beberapa kasih. Ada kasih agape, ada kasih phileo, ada kasih eros, ada kasih storge. Dan kasih yang dipakai dalam kitab Ibrani kepada orang yang sudah dibeli dengan harga yang sangat mahal adalah kasih phileo. Kasih phileo artinya apa? Kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Jadi kalau penulis Ibrani menekankan di akhir kitabnya supaya orang-orang memelihara kasih persaudaraan. Demikian juga Rasul Petrus kepada jemaat di Asia Kecil yang merupakan jemaat perantauan. Mereka menghadapi berbagai penderitaan. Latar belakang 1 Petrus, bahkan surat Petrus, ya. Mereka dianiaya, mereka mengalami kesulitan-kesulitan oleh karena mereka menjadi orang Kristen. Oleh karena mereka percaya kepada Tuhan, mereka selalu mengalami kesulitan. Kesulitan dari mana? Kesulitan dari pemerintah setempat. Siapa pemerintah setempat? Pemerintah Romawi. Mereka mempersulit. Kalau tahu dia orang Kristen, dia pengikut Kristus, dia dipersulit, maka dia hidup menderita. Tapi Rasul Petrus bersama dengan Silvanus, bersama dengan Silas dan teman-teman, bahkan juga dikatakan ada Markus di sana. Saudara-saudara, mereka mendorong, memotivasi jemaat supaya tetap bertumbuh, tetap dewasa sebagai gereja meskipun di tengah-tengah penderitaan. Meskipun di tengah-tengah kesulitan, tetap bertumbuh. Kala pandemi COVID-19 memang menjadi ancaman bagi kita untuk tidak bertumbuh. Memang menjadi kendala bagi kita untuk tidak melakukan tugas-tugas pelayanan kita. Ada yang menarik kemarin dalam orasi ilmiah Dr. Haryo Seno, selaras dengan doanya Pak Rulan Saloy, luar biasa. Pandemi COVID-19 tidak menghambat pelayanan kita. Jangan jadikan pandemi menjadi alasan bagi kita untuk tidak maju, untuk tidak bekerja, untuk tidak melayani, saudara-saudara. Jangan jadikan ini sebagai penghambat, tapi jadikan pandemi COVID-19 menjadi terobosan di mana yang tidak mengerti IT, mengerti IT. Saudara, bahkan saudara yang mungkin jarang buka YouTube, saudara, sekarang saudara sering membuka YouTube. Saudara mulai buka akun. Kalau dulu akun-akunnya liar, sekarang akunnya mulai tertib. Mengapa saudara? Kita dipaksa untuk hidup, saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi ini mengimbangi. Dan ada pelajaran positif. Dulu kita sering malas cuci tangan, sekarang kita rajin cuci tangan. Dan sebagainya. Jadi sudah ada pelajaran-pelajaran yang penting yang kita ambil sebagai gereja yang terus dewasa di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah kesulitan. Lalu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gereja yang dimaksud di dalam kitab Efesus ini, gereja adalah keluarga Allah. Salah satu tujuan bergereja meningkatkan kebersamaan, memelihara keharmonisan, kerukunan dari setiap anggota. Ini tujuan gereja baptis, saudara-saudara. Dalam anggaran atau dalam buku gereja baptis, saudara-saudara, buku aturan gereja baptis berkeluarga besar, ini catatan yang mau saya sampaikan kepada saudara. Gereja adalah keluarga Allah. Kalau gereja adalah keluarga Allah, maka kita di dalam bergereja harus meningkatkan kebersamaan kita. Saya kira kita setuju ya. Di dalam gereja kita harmonis satu dengan yang lain, jangan ada perpecahan. Perpecahan menimbulkan hal-hal yang negatif. Lalu kemudian dalam bergereja kita juga rukun dan damai satu dengan yang lain. Setiap anggota rukun dan damai. Ini yang menjadi pesan gereja baptis secara menyeluruh. Dan ini juga saya sampaikan kepada kita sekalian dalam kesempatan ibadah ini. Saudara-saudara, lalu kita kembali kepada teks kita. Petrus menasihati jemaat di Asia Kecil supaya
supaya mereka dalam beribadah, dalam bergereja, kualitas kekeluargaan itu dipelihara. Alasannya apa, saudara? Tadi firman Tuhan yang singkat sekali, yang dibacakan. Yang dibacakan tadi, peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jadi saya menyebut yang pertama ya, saudara, gereja yang berkeluarga itu adalah gereja yang bersaudara. Luar biasa, Petrus memaparkan ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Petrus mulai menyusun sistematikanya dan dia mengatakan bahwa kita berasal dari satu Bapa. Kita lahir dari satu Bapa. Siapa Bapa kita? Tuhan. Kita sangat menyadari dalam khotbah minggu yang lalu, saudara. Kristus adalah kepala, kita adalah anggota. Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota. Lalu kemudian Petrus menyebutnya kita lahir dari satu Bapa. Siapa Bapa kita? Tuhan. Kita adalah anak-anaknya. Kalau saya anak Tuhan dan saudara anak Tuhan, maka kita saudara. Amin, Bapak Ibu. Saya ketemu Kosaka dari Chinese. Saya ketemu, memang kulit saya tidak seperti Pak Saka. Tapi karena Pak Saka percaya Yesus, saya juga percaya Yesus. Yesus Bapa saya. Pak Saka juga Bapaknya Yesus. Kita saudara, kita salah. Jadi dari ujung bumi sekalipun, saudara, kalau dia percaya Yesus, maka dia anak Tuhan. Bapaknya adalah Yesus, dia adalah anak. Status kita adalah anak. Kalau begitu, Bapa kita satu, berarti kita saudara. Kita saudara. Jadi saudara, sederhana sekali. Dan ini yang ditekankan oleh Petrus kepada jemaat. Pelihara persaudaraan karena kita lahir dari Bapa kita Yesus. Lalu kemudian dijelaskan lagi oleh Rasul Petrus, kita dibeli dengan harga yang sangat mahal. Saudara nanti bisa baca, tadi sudah dibacakan. Kita dibeli dengan harga yang sangat mahal. Berapa harganya? Nyawa. Nyawa. Kita dibeli dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah Tuhan kita Yesus Kristus. Darah yang suci, yang kudus, yang tidak bernoda dan tidak bercela. Darah itu ditumpahkan bagi pengampunan dosamu, bagi pengampunan dosa. Kematian yang di atas kayu salib telah menyelesaikan semua hukum dosa kita. Pak Julki menegaskan tadi dalam kelas sekolah minggu, dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Kok enak banget? Percaya Yesus. Kalau Anda mengatakan ini enak banget menjadi orang Kristen, ini saat yang baik. Ambil keputusan, jangan pilih yang sulit, pilih yang enak, yaitu percaya Yesus Kristus. Dengan percaya sungguh-sungguh Yesus Kristus, kita menjadi keluarga, kita menjadi saudara, kita menjadi anak raja bahkan kan? Kita menjadi anak raja. Yesus raja, saudara. Yesus raja. Dan kita adalah anak-anak raja. Kita spesial di mata Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara, persaudaraan. Ingat bahwa lirik kiri kananmu, kita saudara. Memang Lita mulai khawatir. Kalau dia bilang kepada Salomo saudara, bisa batal nikah. Saudara di dalam Tuhan. Saudara di dalam Tuhan. Kita sahabat. Kata yang dipakai sudah adalah sahabat. Saya menekankan kepada saudara-saudara bahwa sahabat yang dimaksud adalah guru dan anak. Guru dan murid, guru dan murid. Teman itu adalah kasih persahabatan. Saya dan saudara adalah kita harus memelihara kasih filial, kasih persaudaraan yang erat. Dan ini harus kita pelihara. Saya tanya kepada calon mempelai, boleh nggak suami istri juga bersahabat? Boleh. Jangan fokus hanya kepada kasih eros. Persahabatan juga penting. Kalau suami istri bersahabat, orang tua bersahabat dengan anak, wah itu indah sekali. Kasih persaudaraan itu dipelihara. Dan di dalam gereja pun demikian. Kalau kita pelihara kasih persaudaraan, itu indah sekali. Dan ini yang kedua yang mau saya sampaikan, saudara.
Yang kedua yang mau saya tekankan kepada kita adalah kata peliharalah. Kata peliharalah. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata metanoia. Dari kata menei, dari akar kata menei. Menei itu artinya tinggal, artinya tetap, artinya juga menetap. Dalam bahasa Inggris disebut dengan stay. Kalau stay itu berarti apa? Tinggal. Sehingga saya berkesimpulan bahwa berarti harus diterjemahkan ya persaudaraan tetap dalam persaudaraan. Ya kira-kira gitu ya. Tetap dalam persaudaraan. Jadi kalau tetap dalam persaudaraan berarti gak bisa kita lepas dari persaudaraan. Setuju Bapak Ibu? Jadi kalau saudara sudah memutuskan percaya kepada Yesus, saudara adalah anak. Status anak itu jangan dilepas. Dan jangan pernah berpikir menjadi mantan anak. Gak ada kan? Mantan anak kan? Gak ada kan? Saudara dan saya adalah anak. Dan kalau status saudara anak, tetap pelihara status ini. Kita tetap saudara di dalam Tuhan. Sampai kapanpun, kalau saudara menjadikan Yesus Bapa, Tuhan Bapa, Yesus Kepala, sampai kapanpun, saudara-saudara, kita tetap saudara. Dan ini yang disebut dengan pelihara. Jadi tetap memelihara kasih persaudaraan tadi. Tetap memelihara kasih. Kita bersaudara, bukan hanya bersaudara, tapi pelihara persaudaraan. Ada batasnya kan tidak? Tidak ada. Dari mana? Ya ini teksnya begitu. Ya, stay, tetap, ya, menetap. Jadi kalau menetap, ini nggak ada batasnya. Nggak bisa bilang, oh kalau saya bergereja di gereja baptis, baru kita bersaudara. Saya keluar dari gereja baptis karena tugas pekerjaan, pindah ke tempat lain, kita bukan saudara lagi. Bukan. Saudara dimanapun, asal saudara menjadikan Tuhan Bapa, Yesus Kepala Gereja, kita saudara. Amin. Memang kalau tidak di gereja baptis, tidak sering ketemu kita. Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini poin yang kedua yang saya mau tekankan kepada kita. Gereja yang berkeluarga adalah gereja yang bersaudara. Gereja yang berkeluarga adalah gereja yang komit memelihara persaudaraan, yang tetap memelihara persaudaraan. Tidak ada persaudaraan yang temporal di dalam Tuhan. Setuju Bapak Ibu?